Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus tahun 1945 bukanlah peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba. Kemerdekaan ini merupakan hasil dari perjuangan panjang para pahlawan, baik melalui perlawanan fisik maupun diplomasi. Peristiwa yang mengarah pada proklamasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk situasi Perang Dunia II kekalahan Jepang, serta perjuangan rakyat Indonesia yang telah berlangsung selama berabad-abad. Sebelum tahun 1945, Indonesia masih berada di bawah penjajahan Jepang yang masuk ke Nusantara pada tahun 1942 setelah mengalahkan Belanda. Awalnya, kedatangan Jepang disambut baik oleh rakyat Indonesia karena membawa propaganda sebagai saudara tua yang akan membebaskan bangsa Indonesia dari kolonialisme Belanda. Namun, kenyataannya, Jepang justru menjalankan penjajahan yang lebih kejam. Pada tahun 1944, Jepang mulai mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik. Melawan sekutu, Amerika Serikat dan sekutunya berhasil merebut kembali beberapa wilayah yang sebelumnya dikuasai Jepang. Kekalahan Jepang ini memberikan harapan bagi rakyat Indonesia untuk segera merdeka. Melihat situasi yang semakin sulit, Jepang berusaha menarik simpati rakyat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Pada 7 September tahun 1944, Perdana Menteri Jepang, Kuniaki Koiso, mengumumkan bahwa Indonesia akan diberi kemerdekaan di kemudian hari. Sebagai tindak lanjut, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI, pada 1 Maret tahun 1945, yang bertugas merancang dasar negara dan konstitusi Indonesia. Setelah BPUPKI dibubarkan, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI pada 7 Agustus tahun 1945 untuk menyusun langkah konkret menuju kemerdekaan. Pada 6 Agustus tahun 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom pertama di Hiroshima. Disusul pada 9 Agustus tahun 1945, bom kedua dijatuhkan di Nagasaki. Peristiwa ini menyebabkan Jepang menyerah kepada sekutu pada 15 Agustus tahun 1945. Berita kekalahan Jepang ini dengan cepat menyebar di kalangan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Para pemuda revolusioner, seperti Chairul Saleh, Sukarni, dan Wikana, mendesak agar proklamasi kemerdekaan segera diumumkan tanpa menunggu izin dari Jepang. Namun, golongan tua yang dipimpin oleh Soekarno dan Muhammad Hatta lebih berhati-hati dan ingin memastikan proklamasi dilakukan dengan strategi yang matang. Pada 16 Agustus tahun 1945 dini hari, peristiwa Rengas Dengklok terjadi. Para pemuda menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang, untuk mendesak mereka segera memproklamasikan kemerdekaan. Para pemuda khawatir jika kemerdekaan tidak segera diproklamasikan, Belanda akan kembali menguasai Indonesia dengan bantuan sekutu. Setelah perdebatan panjang, akhirnya Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta pada malam hari setelah Laksamana Tadashi Maeda, seorang perwira Jepang, menjamin keselamatan mereka. Soekarno, Hatta, dan para tokoh lainnya kemudian berkumpul di rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta, untuk menyusun teks proklamasi. Dini hari 17 Agustus tahun 1945, Soekarno, Hatta, dan beberapa tokoh lainnya, seperti Ahmad Subarjo dan Sayuti Melik, merumuskan teks proklamasi. Teks tersebut ditulis oleh Soekarno dengan masukan dari Hatta dan Subarjo, sementara Sayuti Melik mengetik ulang teks yang sudah disepakati. Pada pagi hari 17 Agustus tahun 1945, di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Muhammad Hatta dengan suara lantang. Soekarno menyatakan kemerdekaan Indonesia di hadapan para hadirin. Peristiwa sakral ini menjadi titik awal berdirinya Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan disambut dengan antusias oleh rakyat Indonesia. Berbagai daerah segera mengibarkan bendera merah putih dan menyatakan kesetiaan kepada Republik Indonesia. Namun, Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia tidak menerima kemerdekaan ini
dan mencoba merebut kembali kekuasaannya, yang memicu berbagai pertempuran, seperti Pertempuran Surabaya pada 10 November 1945. Di dunia internasional, proklamasi kemerdekaan Indonesia mendapat tantangan karena sekutu, terutama Belanda, tidak segera mengakui kemerdekaan tersebut. Namun, melalui perjuangan diplomasi dan perlawanan bersenjata, Indonesia akhirnya memperoleh pengakuan internasional secara bertahap.